Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, kami dari Teknik Mesin Universitas Tarumanegara dalam mata kuliah Sistem Mekatronika. Kami ingin menjelaskan tentang proyek yang sudah kami buat, yaitu dengan berbahan dasar microcontroller, yaitu kami menggunakan Arduino Uno. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gilbert Amsal dengan NIM 158180047. Ada 5 teman saya, yaitu ada Sylvester Lam, ada Nelson, ada Kiki, ada Ricky, dan juga Yohanes. Nah, kami kan membuat proyek ini berbahan dasar microcontroller. Nah, microcontroller itu apa sih? Microcontroller itu sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Nah, di dalamnya itu terdapat prosesor, memori, dan perlengkapan input-output. Sistem minimum microcontroller itu merupakan rangkaian elektronik minimum yang diperlukan untuk beroperasinya IC microcontroller. Nah, sistem minimum ini kemudian bisa dihubungkan dengan rangkaian lain untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Nah, saat ini jenis-jenis microcontroller telah banyak digunakan dalam sistem kontrol dan juga sistem otomatis. Salah satunya Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini yang saya pakai juga dalam proyek kami. Nah, Arduino Uno ini sebuah board yang menggunakan ITC ATmega. Dan juga Arduino Uno ini menggunakan ATmega 16U2 yang diprogram sebagai USB to serial converter untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB. Arduino adalah pengendara micro single board yang bersifat open source yang diturunkan dari wiring platform dan dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Dari segi daya, Arduino Uno membutuhkan tegangan aktif berkisar 5 volt, sehingga Arduino dapat diaktifkan melalui koneksi USB. Hanya dengan menghubungkan konektor USB ke sebuah komputer melalui USB, atau memberikan tegangan DC dari baterai, atau juga dari adaptor AC ke DC, sudah dapat membuatnya bekerja. Arduino Uno memiliki 14 pin digital yang berisi 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, konektor sumber tegangan, header IC/SP, dan tombol reset. Lalu alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada Arduino Uno, sensor ultrasonic, LCD I2C, konektor jack DC female, lalu ada servo MG996, kabel jumper, breadboard, dan adaptor power supply. Selanjutnya adalah kerja. Untuk membuat alat kerja dibutuhkan pemrograman pada Arduino untuk memproses input dan menghasilkan output yang diinginkan. Remote AC otomatis ini harus diawali dengan menerima input berupa benda atau objek di depan sensor ultrasonic. Nah, selanjutnya sensor jarak bisa diatur melalui pemrograman sesuai yang diinginkan. Setelah itu, ada sensor ultrasonic yang menerima input, maka servo akan menghasilkan output, yaitu dengan berputaran servo. Usahanya, putaran servo bisa diatur melalui pemrograman sesuai yang diinginkan. Nah, dan selanjutnya LCD digunakan hanya sebagai pemberi info tambahan pada rangkaian ini. Selanjutnya ada langkah pemrograman. Pemrograman dilakukan agar rangkaian dapat bekerja sesuai yang diinginkan dengan menggunakan aplikasi Arduino, IDE, atau Interpret Development Environment. Langkah pemrograman ini berfungsi untuk menunjukkan pada program di mana pin input dan output yang akan dihubungkan ke Arduino. Selanjutnya, dimasukkan program ketika servo standby, maka servo akan diam pada 50 derajat, dan servo aktif maka servo akan berputar 15 derajat. Sedangkan program jarak dimasukkan sebagai jarak pembacaan sensor ultrasonic yang tinggi yaitu 7 cm. Lalu ada program penambahan, ada informasi komponen LCD yang digunakan. Selanjutnya ada program kondisi awal saat alat belum menerima sinyal dari sensor dengan trig pin adalah data output dan echo pin adalah data input.
Lalu ada program pada LCD yang digunakan untuk membersihkan pesan teks pada LCD dan kecerahan pada LCD. Bagian program loop digunakan untuk mengolah bagian sensor ultrasonik, di mana ketika terjadi delay 2 milisecond berarti terdapat objek atau benda yang terbaca oleh sensor ultrasonik. Sedangkan jika terjadi delay 10 milisecond berarti tidak ada objek atau benda yang terbaca oleh sensor ultrasonik. Selanjutnya ada program dari input sensor ultrasonik yang akan menghasilkan output ke servo. Dimasukkan program jika jarak ukur lebih kecil dari jarak yang sudah dimasukkan saat awal program, maka servo akan aktif bergerak dengan delay 600 mikrosecond dan akan kembali ke posisi awal dengan delay 800 mikrosecond. Selanjutnya ada program untuk tampilan LCD, di mana kalimat "jangan lupa" berada pada garis pertama LCD, sedangkan kalimat "matikan AC" berada pada baris kedua LCD. Lalu juga dimasukkan kalimat selain "jangan lupa matikan AC" yaitu on atau off pada baris pertama dan 7 cm dari sini sebagai informasi tambahan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, hasil perancangan remote AC otomatis yang menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokontrol, sensor ultrasonik sebagai input sensor pendeteksi objek, servo MG996 sebagai output penggerak mekanik untuk menghidupkan atau mematikan AC, dan LCD sebagai informasi tambahan untuk alat sebuah pemrograman dibutuhkan untuk menjalankan rangkaian sesuai keinginan agar alat dapat bekerja. Kedua, untuk menghubungkan data input maka hubungkan kabel ke pin 3, dan untuk data output menghubungkan kabel ke pin 2 pada mikrokontrol Arduino Uno. Yang terakhir, ketika sensor ultrasonik tidak mendapatkan sinyal input, maka servo akan diam pada sudut 50 derajat, dan ketika mendapat sinyal input, maka servo akan bergerak ke sudut 15 derajat dengan delay 600 mikrosecond dan akan kembali ke posisi awal dengan delay 800 mikrosecond. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat remote AC otomatis. Di sini kita dapat melihat kita membutuhkan yang pertama itu adalah sensor ultrasonik atau biasa disebut dengan HCSR. Kita juga memerlukan LCD I2C. Lalu di sini juga terdapat jack DC yang female. Lalu ada juga kabel jumper. Untuk kabel jumper sendiri kita menggunakan 3 jenis. Yaitu ada yang female to female, male to male, dan juga male to female. Setelah itu di sini juga terdapat Arduino, yaitu Arduino Uno, dan juga terdapat kabel USB Arduino untuk menghubungkan ke laptop ketika kita akan menginput program ke dalam Arduino ini. Selanjutnya di sini kita memerlukan servo. Untuk servo yang digunakan adalah servo MG996R. Lalu untuk mekaniknya di sini menggunakan kayu sebagai tuasnya, dan juga untuk bodi atau rangkanya menggunakan kayu. Tidak lupa juga di sini menggunakan breadboard. Breadboard ini dibutuhkan karena pin VCC pada Arduino Uno ini hanya terdapat 1 buah, sehingga diperlukan breadboard untuk menyebar arus agar dapat digunakan juga untuk komponen lainnya seperti untuk LCD, untuk HCSR maupun untuk servo. Tidak lupa juga di sini kami menggunakan external power supply, yaitu adaptor dengan 6 volt 1 ampere. Kami menggunakan adaptor ini karena ketika kemarin kami mencoba menggunakan power dari Arduino ini tidak cukup untuk
menggerakkan servo sehingga membutuhkan extra power supply. Untuk rangkaiannya di sini bisa dilihat ya. Untuk di sini terdapat echo pin dan trig pin. Di sini terdapat pin servo. Di sini terdapat pin GND yang akan dihubungkan ke breadboard. Dan di sisi kirinya di sini terdapat pin VCC dan GND yang dimana akan dialirkan ke breadboard sisi sebelahnya untuk mengalirkan kepada sensor HCSR atau sensor ultrasonik dan juga ke LCD. Dan di sini ada pin A4 dan A5 untuk dari LCD sendiri, yaitu untuk pin dari SDA dan SCL-nya. Untuk breadboard-nya sendiri, pin GND yang tadi dihubungkan ke breadboard sebelah kanan, yang dimana pin breadboard sebelah kanan ini disambungkan dengan adaptor yang sudah dihubungkan dengan audio jack. Dari audio jack ini diambil dua, dipecah menjadi dua, yaitu untuk plus VCC dan minusnya adalah GND. Untuk pemasangan VCC dan GND-nya jangan sampai terbalik karena dapat menyebabkan short atau konslet. Di sini bisa terlihat sudah terpasang VCC dan GND-nya. Dan untuk mengambil arus dari adaptor ini dihubungkan kembali dengan jumper, di mana jumper ini nantinya akan terhubung dengan servo sendiri. Ini adalah jumpernya, dan di sini jumpernya kita terdapat satu kabel yang dimana merupakan ini adalah kabel data pin servo tadi yang terdapat di pin 10. Setelah itu pindah ke breadboard sebelah kiri. Untuk breadboard sebelah kiri menggunakan VCC dan GND dari Arduino. Bisa dilihat ini adalah jumper dari VCC dan GND Arduino atau arus dari Arduino ini. Setelah jumper ini dicolokkan ke breadboard, lalu kita mengambil arus ini menggunakan jumper lagi untuk disambungkan ke sensor HCSR. Dari sensor HCSR ini juga terdapat pin data, di mana pin datanya ini merupakan trig dan echo yang tadi terdapat di pin 3 dan pin 2. Selanjutnya itu kita mengambil arus dari Arduino lagi untuk LCD-nya. Ini adalah jumper untuk mengarah ke GND-nya, dan yang satunya lagi adalah untuk mengarah ke VCC-nya. Sekali lagi, untuk VCC dan GND-nya jangan sampai terbalik karena dapat menyebabkan konslet atau short. Ini kita akan mencoba percobaan remote AC otomatis ini. Bisa dilihat AC masih mati ya. Di sini kita akan mencoba. Bisa dilihat ya, efektif berarti.